Shalom saudara, selamat datang di channel Pesan Akhir Zaman. Saya Pius Sumaktoyo menyampaikan suatu renungan. Melihat kepada isi Alkitab, bertanya dan menimbang, benarkah Yesus sungguh duduk di sebelah kanan Bapa? Tujuan video di kanal ini bukan pengajaran iman, melainkan menyingkap hal yang rahasia dan menyatakan hal yang tersembunyi. Yesus duduk di sebelah kanan Allah atau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa itu tertulis sebanyak 6 kali di dalam Injil. Satu di antara 6 itu merupakan perkataan langsung oleh Yesus sendiri. Lalu kenapa saya menafsirkan atau mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh duduk di sebelah kanan Allah? Saya akan menjelaskannya secara bertahap dalam urutan. 1. Hal keberadaan Allah. 2. Hal keesaan Allah. 3. Hal salah penerjemahan. 4. Kesimpulan. Suatu hal yang wajar untuk kita coba mengerti adalah tentang keberadaan Allah atau tentang di mana Allah berada. Tentu bukan hal mudah untuk menuju ke sana, karena banyak ayat Injil yang untuk memahaminya kita akan perlu melakukan penafsiran. Mari menyimak 3 ayat berikut. Saya kutip dan bacakan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Yohanes bab 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Injil Lukas bab 22 ayat 69. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Perhatikan, Lukas bab 22 ayat 69 nampak kontradiktif terhadap Yohanes bab 14 ayat 7 dan bab 14 ayat 9. Lukas bab 22 ayat 69 mencatat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kontras dengan itu tertulis di Yohanes bab 14 ayat 7. Mengenal aku berarti mengenal Bapa. Dan di Yohanes 14 ayat 9 tertulis, melihat aku berarti melihat Bapa. Mana yang benar, Lukas atau Yohanes? Jawaban singkat saya, dua-duanya benar. Tetapi diperlukan penafsiran untuk memahaminya. Bila kita membenarkan Lukas bab 22 ayat 69 bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, maka Yohanes bab 14 ayat 7 dan bab 14 ayat 9 harus dipahami dengan melakukan penafsiran. Sebaliknya, bila kita membenarkan Yohanes bab 14 ayat 7 dan bab 14 ayat 9, maka Lukas bab 22 ayat 69 itu harus dipahami dengan melakukan penafsiran. Menurut saya, Injil Yohanes bab 14 ayat 7 dan Yohanes bab 14 ayat 9 adalah ayat-ayat perkataan Yesus yang pantas diterima tanpa penafsiran. Sedangkan Injil Lukas bab 22 ayat 69 adalah ayat yang memerlukan penafsiran.
Ada dua alasan kenapa Lukas bab 22 ayat 69 memerlukan penafsiran. Pertama, karena Lukas bab 22 ayat 69 tidak sinkron dengan Yohanes bab 14 ayat 7 ataupun Yohanes bab 14 ayat 9. Yang kedua, karena pada saat Yesus mengatakan Lukas bab 22 ayat 69 itu, orang tidak bisa melihat Allah yang Maha Kuasa duduk di sebelah kiri Yesus. Karena dua alasan itu, saya akan menafsirkan Lukas bab 22 ayat 69. Sebagai titik tolak, singkatnya, Lukas bab 22 ayat 69 adalah suatu kiasan yang masih harus dicari maknanya. Mari sedikit mendalami hal keberadaan Allah dengan mengajukan pertanyaan. Apakah Allah berada di suatu tempat? Kita boleh menjawab ya. Sebab Yesus mengajarkan doa, Bapa kami yang ada di surga. Itu berarti Allah Bapa ada di suatu tempat, yaitu di surga. Pertanyaan lanjut, apakah keberadaan Allah memerlukan suatu tempat yang mempunyai sisi kiri kanan, atas bawah, depan belakang? Bila ya, maka Yesus sungguh bisa duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi saya tidak meyakini itu. Saya tidak yakin bahwa Allah memerlukan tempat dalam gambaran yang sedemikian terikat oleh ruang. Karena itu, maka menurut saya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah adalah suatu kiasan. Saya akan mengutip dan membandingkan satu ayat Injil Markus dengan dua ayat Injil Yohanes. Saya kutip dan bacakan. Injil Markus bab 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Injil Yohanes bab 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Injil Yohanes bab 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dua ayat Injil Yohanes itu menegaskan bahwa orang tidak mungkin melihat Allah. Dari itu kita boleh mengambil asumsi bahwa kesaksian Markus bab 16 ayat 19 harus diterima sekedar sebagai kesaksian iman pribadi dan bukan suatu kesaksian faktual. Artinya, Markus bab 16 ayat 19 tidak bisa dijadikan pembenar bahwa Yesus sungguh duduk di sebelah kanan Allah. Dikatakan bahwa Allah itu Esa. Bila Yesus sungguh duduk di sebelah kanan Allah, maka itu berarti Yesus terpisah dengan Allah. Itu berarti Yesus tidak satu dengan Allah, itu juga berarti Yesus bukan Allah. Gereja telah memberi jawaban dengan mengajarkan Allah itu Esa tetapi dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lepas dari cara menjabarkan pengajaran itu, saya sangat tertarik dan merasa dituntun untuk percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Apakah ketertarikan dan perasaan saya bisa dibenarkan? Untuk apa harus membawa perasaan pribadi ke dalam iman?
Bukankah Yesus sendiri berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pantaskah mempertanyakan atau meragukan kebenaran perkataan Yesus itu? Lepas dari kemungkinan salah atau benar, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya sangat tertarik dan merasa dituntun untuk percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Adapun tentang Lukas bab 22 ayat 69, saya menemukannya sebagai telah terjadi salah penerjemahan dan salah tafsir. Salah penerjemahan itu telah menjadikan Lukas bab 22 ayat 69 seperti membenarkan bahwa Yesus tidak satu dengan Bapa. Saya kutip versi bahasa Inggris yang ada di www.catholic.org/bible. Mari bandingkan dengan versi bahasa Indonesianya. Saya kutip dan bacakan bahasa Inggrisnya. But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the power of God. Bahasa Indonesianya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Mari menyimak dan memperhatikan bahwa power of God telah salah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Sekali lagi, power of God telah salah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Menurut saya, power of God itu lebih benar bila diterjemahkan sebagai kuasa Allah, atau keagungan Allah, atau kemuliaan Allah. Merenung lanjut, apakah kuasa Allah atau keagungan Allah atau kemuliaan Allah mempunyai ruang yang ada sisi kiri dan sisi kanan? Menurut saya, tidak. Ketika Allah tidak terikat kepada sisi kiri kanan, atas bawah, maka akan lebih tepat juga bila kata di sebelah kanan Allah ditafsirkan menjadi di tempat kemuliaan Allah. Mengambil teks bahasa Inggris itu sebagai sumber, saya berpendapat bahwa terjemahan yang lebih tepat untuk Lukas bab 22 ayat 69 adalah, mulai sekarang anak manusia akan kembali duduk di tempat kemuliaan Allah. Meneruskan koreksi tadi, mari lanjut mendalami. Siapa yang pantas duduk di tempat kemuliaan Allah? Menurut saya, hanya Allah yang pantas duduk di tempat kemuliaan Allah. Sekali lagi, hanya Allah yang pantas duduk di tempat kemuliaan Allah. Dalam konteks jawaban ini, Lukas bab 22 ayat 69 versi koreksi bisa benar hanya apabila, sekali lagi, hanya apabila Yesus, anak manusia itu adalah Allah. Apakah Yesus, anak manusia itu benar Allah? Jawabannya akan tergantung pada sikap iman masing-masing. Namun jawaban saya adalah ya.
Jawaban saya itu tidak menyimpang dari Injil Yohanes bab 10 ayat 30, bab 14 ayat 7, bab 14 ayat 9. Saya kutip dan bacakan Injil Yohanes bab 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bab 14 ayat 7. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Berdasarkan uraian di depan, saya kemudian menyimpulkan bahwa Yesus tidak sungguh duduk di sebelah kanan Allah. Bila kita memaksa diri menerima Yesus sungguh duduk di sebelah kanan Allah, maka kita tidak akan pernah sungguh mengenal bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Bila kita membuka diri percaya bahwa Yesus tidak sungguh duduk di sebelah kanan Allah, maka kita terbuka untuk menyadari. Fokusnya bukan tentang posisi atau tempat duduk, atau tentang keterpisahan Yesus dan Bapa. Fokusnya adalah tentang Yesus, tentang Allah yang berdandan anak manusia, dan kemanusiaan. Anak manusia itu adalah Allah yang menjelma manusia untuk menuntun manusia kepada kebenaran Allah. Kini anak manusia itu telah meninggalkan kemanusiaannya, kembali kepada tahta kemuliaannya, yaitu tahta kemuliaan Allah. Itulah makna Injil Lukas bab 22 ayat 69 ketika kita bisa mengoreksi terjemahannya. Mulai sekarang, anak manusia akan kembali duduk di tempat kemuliaan Allah. Sekarang, tidak salah juga kalau kita dengan gembira, sadar, mengakui, dan mengikuti pengakuan Thomas. Saya kutip pengakuan Thomas di Injil Yohanes bab 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Terima kasih atas kunjungan Anda. Sampai jumpa di video-video lanjutan di kanal ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.